Aduh. Hai kawan, jumpa kembali di channel Harian Nomadik. Ini semua tentang hobi, perjalanan, dan petualangan. Hari ini Sabtu 23 September 2023, saya ada rencana tak terduga untuk jalan-jalan menyusuri pinggiran kota Medan. Pagi ini sekitar jam 9.30 kita eksekusi aja nih kawan, untuk melihat bagaimana geliat masyarakat kota Medan di hari ini. Kota dengan peringkat nomor 3 terbesar di Indonesia ini tentu punya cerita tersendiri tentang kehidupan masyarakatnya yang majemuk. Berangkat dengan Bang Anto, rekan yang menemani perjalanan saya kali ini, kita coba menyusuri daerah di Kecamatan Hamparan Perak. Tentunya tidak afdol kalau berjalan tanpa tujuan. Nah, tujuan kita kali ini akan berakhir di kolam pancing nih di daerah Hamparan Perak tersebut kawan. Ada banyak kolam pancing di daerah ini, mulai dari kolam perdana, kolam harian, dan juga kolam serbu. Pokoknya semua ada, mulai dari yang isinya ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan gurame, bahkan sampai kolam yang isinya ikan siakap juga ada di sini. Berangkat dari Tanjung Gusta, kita mulai menyusuri jalanan Kelambir 5. Kondisi cuaca sangat bersahabat. Langit yang biru menyiratkan bahwa hari ini kecil kemungkinan akan turun hujan. Secara umum kondisi jalan lumayan bagus, walaupun di beberapa titik masih ada jalanan yang berlubang. Lalu lintas kendaraan juga tidak terlalu ramai. Ya enaklah untuk jalan-jalan pagi sambil melihat aktivitas masyarakat Medan di hari ini. Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak. Jalan Kelambir 5 ini ujungnya akan bertemu dengan Jalan Besar Hamparan Perak. Kalau mau diterusin lagi dari Jalan Besar Hamparan Perak itu, kita bisa sampai di Pelabuhan Belawan. Nah, biasanya kalau sudah datang hari libur, jalan ini biasanya banyak dilewati oleh orang-orang yang akan berangkat memancing di sekitar Pelabuhan Belawan. Terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar Kecamatan Sunggal dan juga Helvetia. Sepertinya spot memancing di Belawan itu sudah menjadi spot yang sangat favorit bagi sebagian pemancing kota Medan. Entah itu mancing dasaran ataupun memancing ke tengah laut. Di sekitar Pelabuhan Belawan ini banyak kok yang menyediakan
jasa-jasa penyewaan bot untuk pergi memancing ke tengah laut. Masih jalan Pelanjar 5. Saya pun kalau akan pergi memancing ke Kuala Besar, Kabupaten Langkat, biasanya melewati jalan Kelambir 5 ini juga kawan. Ya, hitung-hitung sebagai jalan alternatif selain jalan besar Medan Binjai, Binjai Setabat. Cuman untuk saat ini, di September 2023 ini, jalan ini belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 karena di beberapa titik sedang ada perbaikan jembatan. Kalau untuk kendaraan roda 2 masih bisa lewat, soalnya ada jembatan darurat. Sekedar informasi aja nih kawan, kalau Hamparan Perak itu adalah salah satu kecamatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kecamatan ini dihuni oleh berbagai etnis dan suku. Mayoritasnya adalah Melayu Deli sebanyak 70%, Jawa 10%, Tionghoa 10%, dan Karo 5%, serta berbagai suku lainnya. Jika ada di antara kalian yang tinggal di Hamparan Perak, jangan lupa tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Lebih kurang 10 menit perjalanan, kami sampai di Desa Kelumpang. Kami baru ingat nih kawan, kalau kami belum memiliki umpan untuk memancing. Nah, sambil melakukan perjalanan, kami tengok ke kanan dan ke kiri, apakah ada toko pancing yang akan kami lewati. Jikalau ada, nanti kami akan beli umpan dulu. Karena nggak mungkin kan kalau kita pergi memancing, tapi nggak bawa umpan.
Tapi ada di situ tempat wak jenggot. Ada. Hah? Tanya abang nih. Setelah kami sampai di Jalan Besar Hamparan Perak, Oh, siap. akhirnya kami menemui toko pancing. Ikan apa itu, Bang? Nama toko pancingnya SN Kalau Pancing. di sini Bang pernah di wak jenggot Tepatnya di Jalan Besar Hamparan ini? Perak. Ada, kami baru Kalau kalian dari arah Kelambir Kita cari 5 informasi. di sebelah kiri jalan. Pak. Di sini kami membeli beberapa mata kail Daichi, Kak. dan juga beberapa umpan. Daichi nomor 7, nomor 8 lah, Kak. Nomor 7 ya? 8 ya? 8 ada ya? Toko pancing ini tidak sebesar toko-toko pancing yang ada di kota Medan. Berapa, Kak? Tapi ya boleh dibilang lumayan lengkap. Apa yang kalian cari, insya Allah ada. Mulai dari rel, joran, benang, mata kail, bahkan sampai umpan pun ada. Termasuk juga tuh aksesoris mancing yang lainnya. Iya, itu kan. Ya. Udah. Setelah mendapatkan beberapa hal yang kami perlukan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Tahu kan? Rencananya kami akan menuju kolam pancing wak jenggot di Hamparan Perak. Lokasinya gak jauh dari toko pancing yang kami kunjungi tadi. Di sana itu menurut informasi yang kami dapatkan, ada ikan mas, ada ikan gurame, ada juga ikan bawal. Sudah. Dulu sudah. Pulang betul-betul sekolah. Oke kan kawan, kita masih, oh ini dia wak jenggot. Oke, dari sekolah dasar belok ke kanan, kolam wak jenggot. Setelah sekolah jumpa lapangan bola. Jalannya masih jalan tanah ini. Oh ini ya, Tunjungan. Kalau di antara kalian ada yang ingin pergi mancing ke sini, tapi belum tahu lokasinya, kalian bisa cari itu di Google Maps. Ketik aja kolam pancing wak jenggot, nanti akan muncul lokasinya. Nah, setelah itu kalian klik rute, maka akan muncul rute perjalanan kalian. Ikuti aja rutenya, insya Allah kalian akan sampai di kolam pancing wak jenggot ini. Iya. Ini ordernya mana? Sini. Sini mana? Masuk dalam. Kan masa. Kan masa ya lah. Di pemancingan wak jenggot ini ada beberapa kolam pemancingan. Lagi ya. Yang pertama ini, kolam besar ini lebih kurang ukurannya 30 kali 10 meter. Di sini ada ikan bawal, ada ikan gurame, ada juga ikan nila. Untuk biayanya 35.000 per orang per hari. Per hari maksudnya mulai dari buka kolam, ya mungkin sampai kolam tutup. Dan maksimal satu orang bisa menggunakan 3 joran. Nah, di tempat kami memancing ini adalah kolam ikan mas.
peraturannya berbeda dengan kolam ikan gurame. Di kolam ini, peraturannya adalah kolam serbu, hitungannya per 3 jam. Untuk per 3 jamnya, biayanya dikenakan Rp22.000 per orang, dan satu orang hanya menggunakan 1 joran. Mulai hitungannya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu dilanjutkan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Begitu seterusnya menurut kelipatan per 3 jam. Buat sangkut, Pak. Beberapa saat setelah kami mancing di kolam ikan mas, seorang bapak yang menggunakan baju merah di dekat kami langsung strike. Seekor ikan mas berukuran sedang membuat joran bapak ini melengkung tajam. Perlawanan ikan yang biasa terasa menjadi luar biasa karena benang pancingan bapak ini tersangkut di pinggir kolam. Aduh, putus. Oh, masih Namun, sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, si bapak sudah mengambil langkah preventif memegangi benang yang ada di dalam kolam. Oh, Dan tidak begitu lama, iya. benang putus. Mantap. Tetapi walaupun demikian, ikan dapat dinaikkan. Jos. Telak, Pak ya. Apa umpannya, Pak? Kelek. Kelek. Aduk ya? Iya. Nah, bagaimana dengan kami kawan-kawan? Sepertinya nasib masih kurang beruntung. Setelah melalui waktu berjalan 1 jam, 2 jam, 1 ekor ikan pun belum bisa kami naikkan. Baik dari joran saya ataupun dari joran Bang Anto. Sepertinya memancing ikan mas ini masih merupakan hal yang sulit bagi kami. Entah itu kami yang masih kurang belajar atau terkait ini semua adalah masalah rezeki. Tapi semua itu terobati karena melihat kawan-kawan yang memancing di kolam gurami begitu ramai. Di antara mereka ada yang strike beberapa kali, dan beberapa momen strike mereka berhasil saya rekam. Salah satunya adalah bapak ini. Udah berapa, Pak? Ini adalah strike ikan perdananya hari ini. Satu ya. Size-nya lumayan besar. Apa umpannya, Pak? Dan ketika saya tanya, bapak pakai umpan apa? Tawon ya. Ternyata memakai umpan tawon. Jos. Ya, Pak. Dan strike berikutnya adalah abang yang memakai baju hitam ini. Berbeda dengan bapak yang pertama tadi, abang ini sudah strike ikan yang kedua. Dan ketika saya samperin tuh, ikannya lumayan besar. Ya, cukuplah 2 ekor untuk bisa makan satu keluarga selama 1 hari. Ingat ya kawan, memancing ini hanyalah hobi. Perkara rezeki itu mutlak dalam peraturan ilahi. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Tulis di kolom komentar kolam mana lagi yang akan kita kunjungi. Kita aja, Bang ya. Salam. Ya, Bang.